Ya baik, terima kasih Anissa dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kita masih menunggu untuk kelanjutan sidang ke-26 dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Saat ini untuk sidang sendiri masih dalam posisi istirahat dan akan kembali dilanjutkan sesuai dengan yang dikatakan hakim yaitu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini sudah jam 2 siang lewat, masih belum dimulai untuk persidangan dan kita masih belum melihat seperti JPU, kuasa hukum dan juga hakim yang ada di ruang sidang. Dan pemirsa terkait dengan tanggapan dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Jessica pada saat di persidangan tadi, kita akan menanyakan seperti apa tanggapan dari keluarga terkait dengan apakah benar yang disampaikan oleh Jessica terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan pada saat kejadian meninggalnya Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier pada tanggal 6 Januari 2016 lalu. Langsung saja saya sudah bersama dengan Ibu Ros dan juga Ibu Stianti begitu yang sebagai bude dari Wayan Mirna dan juga ibu dari Mirna ya. Nah kalau misalnya tadi kita sudah lihat ya keterangan-keterangan dari Jessica begitu yang dikatakan. Salah satunya ini adalah pernah begitu ya pada saat di Australia pernah berjalan-jalan dengan Mirna dan juga ibunya. Benar seperti itu? Maksudnya saya berjalan-jalan dengan Pernah Mirna, pernah iya, berjalan-jalan pada saat di Australia iya. dengan Jessica? Oh, saya nggak pernah. Saya nggak pernah jalan-jalan sama Jessica. Baik, tapi pernah bertemu dengan Jessica pada saat di rumah Sunter? Iya, di rumah Sunter, Mirna datang ke kamar saya. Biasa dia kalau lagi habis dari rumah suaminya suka datang aja masuk, namanya anaknya sendiri ya, masuk. Tapi saya nggak tahu kalau dia bawa temannya dan itu namanya Jessica. Dan itu saya baru tahu dari TV. Mereka kan show terus kan ya di TV. Jadi saya baru tahu kalau itu namanya Jessica. Dan ketemu saya juga, waktu mau pamitan juga nggak ada omongan, peluk saya aja dengan erat. Seperti, pernah ketemu atau, teman dekat gitu loh. Tapi saya baru itu justru, Baik. Desember Baik, Desember. bisa mungkin pakai mikrofon. Iya, dan itu adalah mungkin saya tambahkan, itu adalah sebetulnya kira-kira 10 hari sebelum kejadian yang tanggal 6. Jadi Jessica itu tadi datang diakui juga bahwa dia menelepon Mirna. Dia itu menelepon Mirna begitu sampai di Singapura dan menginjakkan kaki di Jakarta. Nomor satu dia mencari Mirna. Nah kalau persahabatannya itu dikatakan tidak erat dan Mirna kehilangan dia punya nomor telepon segala karena Jessica mengatakan dia itu 4 tahun dia punya seluruh sosial media dia hapus. Itu kan kurang wajar kalau menurut saya untuk seorang anak semuda Jessica tidak memiliki yang namanya sosial media. Dan setelah itu tapi dia masih pegang nomor teleponnya Mirna. Tadi diakui juga di persidangan dan itu kenapa Mirna yang dicari sama dia. Lalu dia mengajak Mirna untuk keluar dan Mirna itu ajak dia makan malam karena Mirna itu sebetulnya anaknya baik sekali dan sangat-sangat dekat dengan teman. Dan dia tuh sebetulnya tuh ingin minta maaf atas kata-kata yang mungkin pada waktu di Sydney itu pernah dikatakan mengenai Patrick itu supaya kalau bisa ngapain Jess sama orang seperti begitu itu sesuai yang Arif sudah bersaksi ya Baik, mengenai ini hal itu. ada kata-kata sebenarnya ketemu sama Jessica ingin minta maaf begitu ya Sebetulnya sama hal yang Jessica sudah itu dilakukan maksudnya sebelumnya. sebetulnya Mirna itu maksudnya demikian. Tapi Mirna tidak berani sendiri. Ajaklah si Arif makan malam itu, dia jemput dan itu menjemput Jessica baru pertama kali. Sedangkan ibunya Jessica bilang selalu disetirkan oleh suaminya. Nah, suaminya kan ada bisa ditanya ya. Itu pertama kali si Mirna kasih tahu sama Arif, saya takut pergi sendiri, kamu harus temani saya. Jadi dia jemput karena kan katanya si Jessica tidak bisa nyetir, dijemput. Setelah dijemput pergi dulu mampir ke rumah karena mau makannya itu di Kelapa Gading, rumah di Sunter. Jadi Mirna ketinggalan sesuatu, dia ingin mengambil sesuatu di rumahnya, dia ajak Jessica. Itu pertama kali ibunya ini melihat Jessica. Baik, pada saat melihat itu Tante pernah tidak sih maksudnya sebelumnya menanyakan ke Mirna itu siapa teman kamu? Saya pernah, waktu pas
Mirna ke rumah itu loh sama Jessica. "Mir, ini siapa? Ini teman aku mah yang di Australia." "Iya, tapi siapa nanti deh aku ceritain." Nah, setelah itu dia sibuk bikin, dia punya desain grafiknya ya. Jadi sama kita nggak ketemu 3 hari deh. Nah, nggak ketemu 3 hari, saya tahu-taunya ditelepon sama suaminya Mirna bahwa Mirna pingsan, itu aja terakhir saya. Baik, jadi sebenarnya Nggak Mirna ketemu. sendiri belum sempat cerita begitu ya, Belum Jessica sama itu teman sekali, di Australia, teman apa dan segala macam itu belum belum. sama sekali. Dan sebelumnya Sandy pernah mengatakan bahwa sebenarnya Jessica pernah ke rumah waktu Sandy ulang tahun. Tante Saya juga pernah nggak tahu, sadari? saya nggak tahu. Tahu-taunya keluarganya mengeluarkan foto ya, berfoto dengan Sandy gitu. Saya kaget, kok bisa-bisanya itu dari mana? Saya tanyakan dong sama anak saya, "Sandy ini kapan? Kok mama nggak tahu?" Itu loh mah, kita kan kembar. Kalau ulang tahun temanku juga aku ajak, temannya Mirna juga diajak gitu loh. Kebetulan jadi satu lah ulang tahunnya. Mungkin yang namanya Jessica ini selfie lah. Jadi Sandy juga nggak pegang foto itu, nggak tahu kalau Jessica punya gitu loh. Cuman karena foto aja dia bilang dekat kali. Baik, dari situ baru tahu begitu Iya, ya. baru tahu, heeh. Dan sebelumnya juga Sandy pernah bilang ya pada saat kejadian tanggal 6 Januari, Tante pernah ditelepon oleh Arif, dibilang Mirna pingsan. Pada Ya. saat itu sebenarnya posisi Tante lebih kepada Mirna pingsan, apa mungkin Mirna hamil? Benar pernah berpikir seperti Kalau itu? saya pikirannya kalau Arif udah ngomong pingsan, itu berarti kan saya berpikir, oh jangan-jangan hamil, kamu tenang aja gitu loh. Berpikirannya seperti orang tua normal lah, kalau sudah married anaknya kan pasti hamil gitu loh. Terus saya nggak lama itu ngomongnya. Setelah itu, "Mah, Mirna meninggal." "Nggak mungkin, Rip. Nanti deh mama ke sana." Jadi di jalan tuh saya baru tahu kalau Mirna meninggal, kata si Arif tuh. Terus tapi saya nggak percaya. Akhirnya saya sampai sana, saya pegangin Mirna, saya bangunin Mirna, memang udah nggak ada. Dokter bilang, dokter semua udah angkat tangan gitu loh. Tapi saya paksain untuk periksa apanya lah gitu loh, supaya pasti ini anak kenapa gitu loh. Semua udah ada sih semua di dokter ya. Cuman dokternya kenapa ya lama gitu mengeluarkan data-data. Saya bingung di situ. Baik, tapi pada saat Tante ke rumah sakit waktu itu, dokter sudah bilang Mirna udah nggak ada. Iya, sudah nggak ada. Oke, pada saat itu juga benar Tante selama di perjalanan berulang kali pingsan? Maksudnya? Berulang kali Tante pingsan pada saat Iya, tahu? iyalah, namanya diberitain anak seperti ini, siapa sih yang nggak pingsan ya? Rasanya gimana ya seorang ibu yang melahirkan anak, tapi kok mendadak meninggal, kan nggak tahu kenapa gitu loh. Pas di sana baru saya nggak tahu juga kenapanya, masih cari dokter, maksudnya cari tahu bagaimana sih ini kelanjutannya gitu sebagai ibu. Ya saya nangis aja di depan Mirna, saya pikir Mirna belum meninggal maksud saya gitu. Walaupun dokter bilang udah meninggal, saya bilang ini belum. Mirna masih mungkin tertidur atau pingsan lagi. Saya masih berpikiran gitu deh, namanya anak yang saya lahirkan gitu loh. Kok seperti ini gitu loh. Ibu-ibu pasti merasakan kok kalau misalnya melahirkan anak terus anaknya seperti ini, bisa merasakan lah kalau memang seorang ibu ya. Kalau yang bukan seorang ibu menelantarkan anak ya itu urusan sendiri kali ya. Saya sih sebagai ibu merasakan banget kehilangan Mirna. Baik, pada saat itu Jessica, Hani itu masih ada di lokasi, benar gitu? Saya yang kenal cuman Hani aja, saya nggak kenal Jessica kan. Waktu ada di Abdi Waluyo katanya dia ada. Saya Tapi ngeh kalau di situ ada Jessica? nggak tahu kan banyak orang. Saya nggak tahu kalau itu ada Jessica di situ gitu loh. Dan benar pada saat itu Jessica pada saat mau pulang begitu minta izin sama Tante mau cium Mirna? Itu kata Sandy, tapi saya kan kalau misalnya udah anak begini saya nggak mendengar apapun. Tapi Sandy bilang, "Mama ngangguk-ngangguk, saya ada di situ." Sandy bilang gitu. Teman-temannya juga lihat sih seperti itu. Tapi di situ Tante nggak dengar sama sekali? Saya hanya mendengarkan Mirna coba bicara dengan saya, sampai saya pengen Mirna coba bicara dengan saya nggak fokus sama yang lain pokoknya. Baik, pada saat itu setelah tahu begitu ya ternyata Mirna meninggal, ada tidak muncul kecurigaan-kecurigaan atau pada saat itu memang terfokus untuk supaya Mirna semoga masih bisa bangun atau seperti apa? Iya, kita lagi fokus ke Mirna, bukan yang lainnya. Baik, pada saat itu ya. Dan Iya. tadi juga sesuai dengan keterangan pada saat di persidangan, Jessica mengatakan bahwa saya tidak datang ke pemakaman karena sebelumnya saya datang tanggal 9 Januari, hari ketiga di rumah duka begitu ya. Ada semacam suasana yang tidak menyenangkan atau tidak enak begitu. Benar, sebagai budenya Betul. pernah menghampiri Jessica dan menanyakan hal-hal tertentu? Betul. Saya adalah orang yang dikatakan oleh
Jessica yang ada didatangin seorang wanita, lalu berbicara dengan dia. Yang saya ingin tambahkan ya sebelum saya lupa bahwa Mirna itu anak yang sehat. Jadi meskipun itu adalah kembaran, Mirna ini tubuhnya lebih kuat, lebih sehat, dan lebih besar daripada kan Sandy. Dan dari kecil memang begitu. Maka itu pada waktu dikatakan bahwa Mirna itu meninggal, kita semua tidak ada yang percaya. Ya, karena anak ini tuh sehatnya setengah mati. Kalau kerja aja 24 jam tidak tidur pun dia Ya, sering nekat begadang. anaknya ya. Jadi begitu, setelah kita kan setelah keesokan harinya kita juga masih bingung-bingung, kita datang ke Darmais, saya juga masih bingung apa yang terjadi. Lalu ketemulah Hani. Hani datang, lalu menceritakan, nangis, dan apa itu sampai pingsan-pingsan Hani itu. Tapi yang satunya lagi mana itu orangnya gitu kan, yang namanya Jessica mana? Nggak ada. Lalu Sandy dengan apa itu teman-temannya, grup-grupnya anak-anak itu semuanya mencari melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui teman agar si itu datang, si Jessica datang. Lalu pada Sabtu malam, Sabtu pagi, Jessica muncul di sana. Itu kira-kira jam 2 siang. Saya pada waktu itu baru datang, dikasih tahu oleh ibunya ini, Ibu Shanti, bahwa Kak itu yang namanya Jessica ada di situ. Kalau kakak mau ketemu, itu tuh anaknya tuh yang itu. Terus Sandy bilang, sini Bude, saya anterin. Lalu dia datengin ke Jessica. Jess, saya mau kenalin, ini Bude saya, kakaknya ayah saya, pengen ngobrol katanya gitu. Terus saya memperkenalkan diri, ya saya ini biar bagaimana kan saya ini seorang yang sudah cukup tua, sudah cukup dewasa, dan apa itu pergaulannya saya luas. Saya memperkenalkan diri dengan baik-baik. Jessica, nama saya Rose, saya ini adalah budenya. Jessica, waktu itu kejadian ada di sana saya dengar ya. Iya. Tapi ditegaskan bahwa cara bertanya-nya pun baik-baik begitu ya? Saya kan ingin dapat informasi dari Jessica, dan pada waktu itu kita kan tidak menuju bahwa yang melakukan ini pasti Jessica karena belum ada pemeriksaan, dia kan belum ditahan buktinya. Jadi tentu saya menanyanya baik-baik. Saya bilang, Jessica mungkin bisa cerita sama saya saat-saat terakhir Mirna, ya, apakah Mirna ada pesan-pesan, apakah ada orang lain yang seharusnya datang tidak datang, ataukah sesuatu. Saya tuh ingin tahu kata-kata terakhir Mirna, karena buat kami keluarga, kami masih belum bisa menerima. Lalu dia tuh memang dari pertama kali saya melihat Jessica, anak ini adalah seorang yang intelligent, tetapi tidak memiliki hati nurani yang sensitif. Kita sedang berduka, sedikitnya tentunya akan bilang, oh ya Bu atau Tante, saya ikut berduka cita ya, memang saya ada di sana, kejadiannya begini-begini. Itu Tapi tidak, ternyata yang dilakukan tidak. Jessica pada saat itu? Persis seperti yang Anda lihat-lihat sekarang ini, bagaimana dia punya penampilan yang begitu kalem dan begitu sorot mata yang tidak ada empati sama sekali, dan mengatakan kepada saya katanya tidak ada yang datang. Nah, terus saya bilang, terus bagaimana Jessica kejadiannya, sampai terus saya tanya macam-macam. Terus dia juga menjawabnya itu dengan singkat dan tanpa empati. Nah, setelah itu saya bilang, iya ya Jessica ya, kita juga sampai bingung kok bisa kejadian begini ya. Terus sudah gitu mungkin perlu juga dicatetin ya Jessica ya kejadian tersebut, karena kita juga pengen tahu juga ya apa saat-saat terakhirnya Mirna tuh. Terus dia itu dengan ketus melihat kepada saya dan mengatakan, saya tidak memasukkan apa-apa ke dalam kopinya Mirna. Loh, saya kaget. Walaupun pertanyaan tidak mengarah ke sana, enggak, tapi tiba-tiba Jessica ya mengatakan hal tersebut. Iya, kita lagi ngobrol. Ada yang melihat lagi tidak selain? Ada, Sandy ada di sana, Rekamannya di sampai Sandy. sama anak-anak direkam-rekam, dan ada yang ini anak-anak kan sekarang punya ini kan kamera langsung. Pokoknya ada suami saya ya. Jadi
yang buktinya banyak. Orang kita ini mau apa itu sebetulnya itu ingin sekali mendapatkan informasi. Jadi waktu dia mengatakan itu saya yang kaget sampai saya bilang, Jessica, kamu jangan terburu nafsu dulu. Saya ini bukan polisi, saya bukan penyidik, saya hanya ingin tahu kata-kata Mirna terakhir. Lalu dia dengan tidak bergoyah mengatakan lagi, tapi saya tidak memasukkan apa-apa ke dalam kopinya Mirna. Ini orang gimana sih gitu kan? Terus saya bilang, loh Jessica, saya bilang kalau kamu tulisin, catetin, itu untuk membantu Jessica di kemudian hari, ya. Karena nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan, gitu kan. Terus setelah itu dia maksudnya tidak apologize, boro-boro ya dia. Pokoknya ya dia dengan muka yang tenang terus dia lihat lagi ke depan. Nggak lama saya kan banyak tamu, terus saya berdiri sedang menyalami tamu, dia tinggalkan saya. Dia ngilang aja gitu. Jadi pada saat itu hanya bisa diperkirakan berapa menit dia ada di sana? 10 menit. Hanya 10 menit. Hanya Sempat 10 menit. menghampiri Mama Mirna? Dia cuman bertanya, orang ditanya sama adik saya aja waktu biasa kan kalau orang ke rumah duka kan tanda tangan, ditanya dari mana. Dia lempeng aja jalan. Satu titik dia cari Sandy doang aja. Seperti mau cari informasi ya kayaknya. Baik, ini kalau misalkan dilihat begitu ya, sepertinya keluarga juga sudah menaruh kecurigaan pada saat awal-awal itu ya. Sudah aneh soalnya. Sampai akhirnya dirembukan Iya. kasus ini dilanjutkan ke polisi. Oh, sebetulnya bukan kita sih. Ya, sebetulnya setelah kejadian itu kan Pak sore. Kami di sana sampai kira-kira jam 12 malam baru Pak Krisnamurti kan datang meminta untuk otopsi. Nah, ini satu hal lagi yang keluarga ingin meluruskan bahwa keluarga telah melakukan otopsi sesuai ketentuan yang dikatakan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Baik, ini menarik sekali terkait dengan otopsi begitu ya. Kalau kemarin kita diributkan terkait dengan otopsi, tidak melakukan otopsi menyeluruh, tapi hanya melakukan otopsi parsial. Nah, keluarga menanggapinya seperti apa? Kita pokoknya sudah sesuai yang polisi mau. Kan mereka lebih tahu dong apa yang harus dilakukan. Dan dokter pun sudah ditunjuk oleh polisi ya. Jadi baik, karena kemarin juga kan sempat sama. dipermasalahkan oleh penasihat hukum tidak melakukan otopsi menyeluruh karena tidak mendapatkan izin dari keluarga. Kita izinkan setelah itu. Ya, memang waktu pertama-tama karena kita tidak ngerti pada waktu itu hari pertama kepolisian mungkin sudah bicara dengan ayahnya Mirna mengenai otopsi. Ayahnya Mirna yang mengatakan kepada keluarga, kepolisian bilang harus otopsi. Saya bilang mau diotopsi apa? Anak sudah meninggal, ya. Jadi itu pertama. Tapi setelah peti ditutup, Pak Krisnamurti sendiri datang bersama dengan dokter forensik dari Kepolisian Kramat Jati meyakinkan kepada kami bahwa otopsi itu dilakukan hanya sesuai kebutuhan kepolisian. Kita ya nggak tahu kebutuhan kepolisian seperti apa. Cuman saya katakan pada waktu itu, anak ini kan sudah ditutup petinya ya Pak Krisna, bagaimana, masa mau dibuka lagi? Oh tidak usah khawatir Ibu, karena itu kami memiliki suatu laboratori yang bertaraf internasional. Semua akan dilakukan secara profesional, akan direcord, dan ini adalah hasil satu-satunya yang di Indonesia sudah diakui. Ya kita percaya dong kepada kepolisian. Bagaimana polisi itu melakukan, saya rasa hanya kepolisian yang berhak untuk memberikan pernyataan apa yang dilakukan, hasilnya bagaimana. Jadi sebenarnya keluarga juga tidak menolak untuk dilakukan otopsi begitu ya, dan menyerahkan seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dari kepolisian, dan pada saat itu bahkan Krisnamurti sendiri yang datang begitu ya, sampai menghampiri keluarga harus dan menjelaskan terkait dengan otopsi yang dilakukan. Baik, terkait dengan harapan yang mungkin Ibu Ros dan juga Ibu Sianti harapkan akan terkuak di persidangan kali ini ketika mendengarkan keterangan dari Jessica, apa ini? Ya, kami dari keluarga besar Salihin ya, sebetulnya sudah merasa sangat lelah sekali dengan persidangan yang sudah puluhan kali ini. Kami hanya berharap, yang harapan kami hanya satu, bahwa keadilan bisa ditegakkan di negara Republik Indonesia ini. Kami sangat menghargai pekerjaan kepolisian, hakim, JPU, semuanya telah melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin.
kami belum pernah di Indonesia tahu bahwa ada peradilan sampai jam 1, jam 2 pagi. Tapi semuanya itu tentu kembali kepada terdakwa, apakah dia akan mengatakan yang sebenarnya. Dan kalau melihat cara-cara Jessica, dia memang memiliki suatu posisi di mana dia ingin menjadi selebriti yang mungkin dia minta perhatian dan saya tidak tahu kapan dia akan mengaku. Kita hanya bisa berdoa bahwa Tuhan akan menunjukkan kebenaran. Singkat saja Bu Sianti, apakah sudah sesuai? Saya seorang ibu ya yang melahirkan anak Baik. dan korban juga, saya minta keadilan. Semua ibu-ibu pasti ini sangat menyakitkan, jadi minta keadilan. Minta keadilan begitu ya dari kasus ini, semoga Tuhan memberikan keadilan dan kita mengharapkan seluruhnya apa yang dikeluarkan di sidang ini adalah semata-mata demi kebenaran. Baik, pemirsa, saat ini hakim sudah memasuki ruang sidang dan kita akan kembali melanjutkan jalannya persidangan terkait dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso dan mendengarkan apa-apa saja yang akan dikatakan oleh Jessica di sidang kali ini. Kita ikuti bersama.